Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dan panggilan hidup orang Kristen. Saya pernah mendengar pengajaran bahwa tujuan dan panggilan hidup orang Kristen adalah menjadi seorang penyembah. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghendaki adanya para penyembah, dan lebih spesifik lagi yaitu orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Melalui penyembahan kita dapat menjalin keintiman dengan Allah. Tetapi ada juga pengajaran yang lain lagi yang mengajarkan bahwa panggilan tertinggi orang Kristen adalah untuk menjadi seorang penginjil. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagi orang Kristen, menginjil adalah perintah dan bukan himbauan. Jadi sekali lagi saudara, menginjil bagi orang Kristen adalah perintah dari Tuhan Yesus, amanat agung dan bukan himbauan. Karena itu ada beberapa pengajaran yang menyatakan bahwa menginjil adalah panggilan dan tujuan hidup orang Kristen yang tertinggi. Sementara itu pengajaran lainnya mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi pendoa. Seringkali ayat firman Tuhan mengaitkan dan memparalelkan doa dengan ucapan syukur dan berjaga-jaga. Kita buka Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita buka juga di Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bahkan saudara, doa juga dikaitkan dengan pengakuan dosa. Kita buka di Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sementara pengajaran lain lagi mengajarkan untuk kita dalam tanda kutip mengejar karunia-karunia roh. Kita buka di Roma 12 ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Roma 12 ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma 12 ayat yang ke-8 kita teruskan. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, ternyata semuanya tidak salah. Hanya saja semuanya itu haruslah bersinergi. Bukan masalah mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Bukan mana yang paling penting dan mana yang kurang penting, karena semuanya penting saudara. Formula sederhana untuk kita semua. Hiduplah seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, hiduplah seperti Kristus telah hidup. Karena Yesus mengabarkan Injil, maka kita pun menginjil. Karena Yesus memberi contoh berdoa, maka kita pun berdoa. Karena Yesus mengajarkan untuk kita menyembah, maka kita pun menyembah. Kita buka Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilih
dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kesimpulannya saudara, kita harus hidup seperti Yesus telah hidup karena kita ditentukan dan dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saya ulangi sekali lagi saudara. Jadi kesimpulannya, kita harus hidup seperti Yesus telah hidup karena kita ditentukan dan dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati.